video kali ini saya akan menjelaskan tentang dua topik besar yang untuk kita bahas bersama. Yang pertama, manajemen berbasis sekolah. Yang kedua, permasalahan pada manajemen berbasis sekolah. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu manajemen berbasis sekolah. Nah, di sini manajemen berbasis sekolah merupakan desentralisasi bidang pendidikan. Melalui manajemen berbasis sekolah diberikan ruang otonom untuk mengelola sumber daya yang dialokasikan sesuai prioritas kebutuhan, serta manajemen sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya manajemen, dengan ruang manajemen berada di dalam suatu organisasi. Kemudian ada manajemen yang berarti seni untuk mengatur atau mengelola. Ada dua mekanisme pengaturan dalam manajemen pendidikan, yakni desentralisasi dan desentralisasi. Nah, sentralisasi ini diartikan sebagai penyelenggaraan pendidikan yang diatur secara ketat oleh pemerintah pusat, sedangkan desentralisasi memiliki wewenang pada pengaturan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Nah, manajemen pendidikan mempunyai jangkauan yang lebih luas daripada manajemen sekolah. Jadi, manajemen sekolah merupakan bagian dari manajemen pendidikan atau penerapan manajemen pendidikan dalam organisasi sekolah sebagai salah satu komponen dari sistem pendidikan yang berlaku, atau manajemen sekolah hanya terbatas pada suatu sekolah saja, sedangkan manajemen pendidikan meliputi seluruh komponen sistem pendidikan, bahkan bisa menjangkau sistem yang lebih luas dan besar atau suprasistem secara regional, nasional maupun internasional. Ada juga tujuan manajemen berbasis sekolah. Nah, tujuan manajemen berbasis sekolah ini untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemetaan pendidikan. Nah, karakter manajemen berbasis sekolah dapat diketahui dari bagaimana sekolah mengoptimalkan kerja organisasi sekolah dalam proses belajar mengajar, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya lainnya, serta administrasi. Ada 7 komponen sekolah yang harus dikelola sebagai bagian dari fungsi manajemen berbasis sekolah, yaitu yang pertama, kurikulum dan program pengajaran. Yang kedua, tenaga kependidikan. Yang ketiga, kesiswaan. Yang keempat, keuangan. Yang kelima, sarana dan prasarana pendidikan. Yang keenam, pengelolaan hubungan sekolah. Dan yang ketujuh, manajemen serta pelayanan khusus lembaga pendidikan. Nah, di sini juga ada ciri-ciri manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, organisasi sekolah. Di sini menyediakan manajemen berorganisasi kepemimpinan. Dan yang kedua, transformasional dalam mencapai tujuan sekolah. Yang ketiga, menyusun rencana sekolah dan merumuskan kebijakan untuk sekolah sendiri. Yang keempat, mengelola kegiatan operasional sekolah. Yang kelima, menjamin adanya komunikasi yang efektif antara sekolah dan masyarakat. Dan yang kelima, menjamin akan terpeliharanya sekolah yang bertanggung jawab kepada pemerintah dan masyarakat. Nah, ciri manajemen yang kedua yaitu proses belajar mengajar. Nah, dalam proses belajar mengajar ini mencakup yang pertama, meningkatkan kualitas belajar siswa. Yang kedua, mengembangkan kurikulum yang cocok dan tangkap terhadap. Yang ketiga, kebutuhan siswa dan masyarakat sekolah. Yang keempat, menyelenggarakan pelajaran yang efektif. Dan yang keenam, menyediakan program pengembangan yang diperlukan siswa. Dan yang ketujuh, program pengembangan yang diperlukan
siswa. Nah, ciri yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Nah, yang pertama, memberdayakan staf dan menempatkan personil yang dapat melayani keperluan semua siswa. Dan yang kedua, memiliki staf yang memiliki wawasan manajemen berbasis sekolah. Yang ketiga, menyediakan kegiatan untuk pengembangan profesi pada semua staf. Dan yang kelima, menjamin kesejahteraan staf dan siswa. Ciri yang keempat yaitu sumber daya administrasi. Nah, yang pertama, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dan mengalokasikan sumber daya tersebut sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang ketiga, menyediakan dukungan administrasi. Yang keempat, mengelola dan memelihara gedung dan sarana prasarana lainnya. Nah, ada juga fungsi manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Dan yang pertama, sarana pendidikan adalah peralatan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan dapat menunjang proses pendidikan di suatu sekolah, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Fungsi manajemen yang kedua yaitu prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman kebun dan taman sekolah, jalan menuju sekolah, dan lain-lain. Yang ketiga, manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalan proses pendidikan. Dan fungsi yang keempat yaitu kegiatan pengelolaan meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventaris, dan penghapusan serta penataan. Nah, topik yang kedua yang akan kita bahas yaitu masalah pada manajemen berbasis sekolah. Nah, di sini terdapat dua permasalahan dalam manajemen sekolah. Yang pertama, kurangnya sarana prasarana seperti papan tulis, rak buku, ruang kelas. Nah, di sini papan tulis bisa menggunakan triplex dan juga papan tulis dapat memudahkan dalam proses belajar. Nah, yang kedua yaitu rak buku. Cara mengatasinya yaitu dapat dibuat dari kardus bekas agar dapat membentuk sebuah rak buku yang bisa digunakan oleh anak. Nah, permasalahan yang ketiga yaitu ruang kelas. Nah, cara mengatasinya yaitu memanfaatkan lingkungan di sekitar tempat sekolah yang dapat membantu anak dalam proses pembelajaran. Yang kedua, permasalahan yang kedua yaitu kurangnya permainan anak-anak. Nah, di sini cara mengatasinya yaitu memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar sebagai media permainan